Syekh Mutawalli Sya'rawi itu punya tafsir yang bagus sekali. Sampai-sampai Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika menafsirkan ayat ini, beliau itu langsung, kita kehilangan satu tokoh besar yang pernah dilahirkan oleh masa, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau gini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi gini, sebuah bangsa atau manusia, seorang manusia, kita anggaplah sebuah bangsa, peradabannya itu kalau makin maju, maka dia bisa menciptakan sesuatu semakin kecil. Contoh, Syekh Mutawalli Sya'rawi ngasih contoh, dulu itu jam itu gede. Awal munculnya jam itu gede. Nggak ada jam kecil, gede dulu itu. Karena membutuhkan banyak mesin atau banyak alat untuk menggerakkan jarum jam bergerak. Kemudian semakin kesini, semakin kecil, muncul jam dinding, muncul jam beker. Sekarang ada lagi, muncul jam tangan, semakin kecil. Jadi disinilah letaknya rasionalitasnya, bahwa kenapa kok Allah itu menciptakan Allah memberikan contoh pakai nyamuk. Syekh Mutawalli Sya'rawi ngasih permisalan analogi yang masuk, bahwa bangsa itu kalau semakin cerdas, semakin maju, dia itu bisa menciptakan sesuatu makin kecil. Semakin kecil benda yang diciptakan, itu semakin keren. Kenapa? Karena alat-alatnya makin kecil. Antum kalau misalkan benda antum rusak kecil, itu servisnya susah. Karena harus pakai kacamata, pakai alat pembesar. Beda kalau misalkan yang rusak itu alatnya besar. Jadi nggak pakai kacamata, nggak pakai alat pembesar, ongkosnya nggak sebanyak ketika benda yang kecil rusak. Yang kedua, nyamuk itu adalah mukjizat Tuhan atau membuktikan mukjizat Al-Quran. Kenapa? Nyamuk itu sekecil itu, dia itu punya syaraf, punya anggota tubuh. Seberapa detail Allah bisa menciptakan saraf nyamuk, saraf tubuh, atau enggak gitu anggota tubuh nyamuk, sehingga disitulah kemudian menjadi mukjizat Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah itu memberikan permisalan yang kecil. Gak ada kepikiran orang-orang, oh ternyata iya benar ya, kalau makin kecil bendanya berarti semakin ribet bikinnya. Bikin sesuatu yang gede itu gampang, tapi bikin sesuatu yang kecil susah, minta ampun. Nah disitulah kemudian kenapa kok ayat di bermasalah maba'udatan fama fawqaha. Potongan ayat selanjutnya adalah menunjukkan respon seseorang. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman ketika diberikan tamsil seperti itu, dia akan berkata, oh memang dari Allah, sudah iman. Tadi saya lihat story, ada orang yang mengatakan bahwa puncak keagamaan seseorang adalah rasionalitas. Bukan. Puncak keagamaan seseorang adalah ketundukan dan kepasrahan dia kepada Allah. Kenapa demikian? Karena dalam agama kita itu ada beberapa yang tidak bisa kita rasionalisasikan, tidak bisa kita cerna dengan akal. Disitulah titik penghambaan kita, ketika rasional kita tidak bisa menjangkau dan kemudian Allah mengatakan seperti itu, kita mau tunduk. Ini kan waktu itu kan masih belum tahu hikmahnya apa, tetapi mereka mau tunduk dengan segala macam rasionalitasnya, dengan segala macam akal sehatnya. Mereka mau tunduk kepada Allah gara-gara Allah mengatakan, Allah tuh gak malu loh bikin permisalan seperti nyamuk. Maka disitulah letak keimanan tertinggi, karena dia mampu menaklukkan akal sehatnya untuk berpasrah diri kepada Allah. Tetapi bukan berarti tunduk dan pasrah kepada Allah itu menghilangkan akal sehat kita. La dina liman la aqlalah. Dalam sebuah perkataan itu tidak ada keberagamaan yang benar kalau orang itu nggak punya nalar yang baik.
Tetapi puncaknya bukan sampai di situ. Puncaknya adalah ketika kita mampu menundukkan akal kita untuk tunduk kepada Allah. Nah, janib yang kedua, sisi yang kedua adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu rasionalitasnya diunggulkan. Apa saja kalau nggak masuk akal nggak bisa. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masal. Nah, masal ini kata Al-Quran menjadi ujian. Salah satu ujian. Jadi memang kita itu kalau misalkan ada sesuatu yang nggak masuk akal, itu menguji kita. Mau iman atau enggak? Antum akan dengan sukarela mengimani seseorang, percaya dengan omongan seseorang kalau misalkan dia itu omongannya masuk akal. Saya habis dari Spanyol. Emangnya iya. Gimana? Story saya kemarin dari Spanyol. Antum percaya? Hah? Masa Spanyol? Berapa hari? 3 hari nggak percaya. Tapi kalau saya ngasih foto ngasih oleh-oleh, antum percaya? Percaya. Kenapa demikian? Karena masuk akal. Ada bendanya. Tapi kalau misalkan saya mau ngomong sesuatu yang tidak masuk akal, antum percaya? Contoh, Gufron bilang mau kali terus mengaku walinya Allah, antum percaya? Enggak percaya. Kenapa? Enggak masuk akal. Coba Mama Gufronnya pakai jubah, sholat 5 waktu, baca kitabnya bagus, tiba-tiba bahasa semut jin itu begini, makoli itu masih ada kemungkinan percaya sama enggaknya. Nah, tampilannya kayak gitu jadi enggak percaya tuh. Di situlah, tampilannya. Loh, enggak tahu. Antum gimana? Ntar saya yang kena ini. Jadi memang naturalnya sesuatu yang enggak masuk akal itu menjadi ujian kita. Waktu itu mereka masih belum ngeh kenapa kok ini yang dibikin contoh. Contoh lain, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu nggak percaya mereka. Karena secara akal sehat nggak masuk memang. Saya itu sekarang akhir-akhir ini memaklumi tanda kutip ya. Kenapa orang pada waktu itu banyak yang murtad nggak percaya kepada Nabi Muhammad? Karena nggak masuk akal loh. Alhamdulillahnya saya lahir akhir-akhir. Sehingga saya bisa percaya kalau Isra dan Mi'raj itu benar. Coba saya lahir waktu Nabi Muhammad hidup. Mungkin saya ada barisannya di barisannya ini. Abu Jahal. Barisannya Abu Sufyan. Yang nggak percaya. Karena nggak masuk akal, Mas. Betul itu. Jadi hal yang nggak masuk akal atau sesuatu yang tidak diketahui seseorang itu menjadi bahan ujian seseorang. Disinilah Al-Quran menjadi relate, yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran. Kita akan diuji dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, mau percaya atau tidak. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tetapi ada satu cara agar kita itu selamat. Apa itu? Tidak mendustakan sesuatu yang kita terima. Cek dulu. Jangan langsung dimentah-mentah. Kalau misalkan kita pengen benar, pengen tahu yang benar mana, meskipun nggak masuk akal, kita cek dulu orang ini benar atau enggak, beritanya benar atau enggak. Pun demikian dengan hal-hal yang sifatnya tanda kutip tidak masuk akal yang keluar dari tokoh-tokoh agama. Antum bisa lihat bagaimana beliau dalam mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Bagaimana beliau ketika bermuamalah dengan siapapun. Sifatnya bagaimana? Anda dapat mengukur seperti itu. Gampangnya. Tetapi mikyas utamanya adalah Quran. Tapi kalau misalkan Anda nggak bisa mengukur seperti itu, antum melihat kesehariannya. Jadi ketika ada yang nggak masuk akal, antum pilih. Tapi kalau misalkan antum sudah bilang gini, dia yang ngomong, jangan percaya. Itu antum sudah menjadi skeptis dan kemudian
Anda tidak akan mendapatkan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, inilah yang kemudian ditafsirkan di dalam tafsir ini, dia yastayqinal ladzina utul kitab ila akhirih, karena sudah percaya hal yang nggak masuk akal, tetap percaya aja. Basisnya karena percaya. Tapi kalau sudah ragu, kemudian kita turuti keraguan kita, tidak mau mencari tahu apakah ini benar atau enggak, tersesatlah kita. Karena di dunia ini memang ada beberapa yang tidak masuk akal kita. Butuh waktu untuk pencernaan. Setidaknya kalau antum tidak bisa menilai ini benar atau enggak, jangan komentar dulu. Tahan dulu. Nunggu. Ini benar atau enggak. Jangan sampai kita masuk kelompok terakhir, wa mayudillu bihi illal fasikin. Fasikin itu apa sih? Gampangannya adalah orang yang kemudian ketika mendengarkan sesuatu yang enggak masuk akal langsung enggak benar. Hoax. Oh, ini salah. Nah, inilah kita termasuk kelompok yang terakhir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya kira itu tafsir kita pada hari ini atau malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Bang Farhan, terima kasih banyak Bang Muhid. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, terima kasih kepada Ustaz Lutfi atas penyampaiannya. Alhamdulillah selesai sudah podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.